warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ketua kelasnya siapkan terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Silakan dulu periksa terlebih dahulu di sekelilingnya apakah ada sampah atau sesuatu. Silakan dibuang dulu ke tong sampah agar pembelajaran kita merasa nyaman. Ya, Ya, silakan. Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absen Anda semua terlebih dahulu ya. Ismia Tifa hadir. Hadir, Bu. Hadir. Suci Ramadhani hadir. Hadir, Bu. Oke, hadir. Alhamdulillah. Hadir semua ya pada hari ini. Ya, Bu. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang matematika peminatan. Nah, silakan keluarkan dulu bukunya, letakkan di atas meja. Selain dari buku matematika peminatan, silakan simpan di dalam tasnya ya. Ya, Bu. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Coba lihat kepada layar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika peminatan. Lebih tepatnya itu kita akan mempelajari tentang fungsi eksponen. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Siapa dari Ananda yang ingin membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Bu. Ya, silakan Inaya. Siswa mampu menentukan penyelesaian dari fungsi eksponensial. Oke, terima kasih Inaya. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ananda semua dituntut untuk bisa menentukan penyelesaian dari fungsi eksponensial. Pokok pembahasan yang akan kita pelajari pada hari ini itu yang pertama itu mengenai eksponen, lalu yang kedua itu tentang fungsi eksponen, dan yang ketiga adalah tentang grafik fungsi eksponen. Sebelumnya Ananda semua telah mempelajari tentang fungsi elementer yang terdiri dari fungsi aljabar dan fungsi eksponen, fungsi transenden. Nah, fungsi aljabar ini telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu adalah fungsi aljabar, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu fungsi transenden, yang mana salah satu jenisnya adalah fungsi eksponen. Siap. Pertama kita akan masuk kepada eksponen. Itu Inaya, tolong suaranya jangan berisik ya. Ya, Kita Bu. belajar, fokus pandangannya ke depan. Nanti kalau Anda tidak melihat Ibu di depan, nanti payah untuk memahami materi kita pada hari ini. Tolong perhatiannya ya. Ya, Bu. Nah, Ibu ingin bertanya, apa dari Anda semua pernah mendengar kata eksponen? Pernah, Bu. Nah, lalu apa itu eksponen? Eksponen itu artinya pangkat, Bu. Oke, benar ya. Eksponen itu adalah pangkat. Di dalam eksponen tentu ada namanya notasi. Nah, notasi eksponen ini digunakan sebagai hasil kali dari bilangan satu dengan bilangan yang lainnya. Nah, contohnya seperti apa? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Suci. 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke, kata Suci 3 pangkat 4. Benar ya. Tepuk tangan untuk Suci. Nah, tetapi sebenarnya lazimnya itu jika kita ingin membuat suatu bentuk notasi, itu biasanya kita menggunakan sebuah simbol, yaitu simbolnya adalah misalkan itu adalah A itu sebagai bilangan realnya dan N ini sebagai pangkatnya. Nah, dari dua bentuk simbol ini, kalau misalkan kita buat dalam bentuk eksponen, jadinya seperti apa? Bu. Ya, silakan Inaya. A pangkat N, Bu. A pangkat N. Bagus sekali, pintar Ananda Inaya. Benar ya, A pangkat N ini merupakan notasi dari eksponen. Nah, A pangkat N ini kalau dijabarkan menjadi apa dia? A dikali A. titik sampai A ya. Ya, Bu. Nah, dari titik-titik inilah yang menandakan bahwasannya dia itu pangkat N. Berapa aja? Bisa aja N-nya 1, atau 2, atau 3 ya. Pokoknya N ini untuk menyimbolkan sesuatu yaitu dengan notasi eksponen. Paham? Paham, Bu. Nah, Ibu akan memberi contoh. Misalkan Ibu buatkan A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, apakah ini disebut dengan eksponen? Iya atau tidak?
Iya, Bu. Oke, kata Inaya katanya A-nya itu sebagai bilangan dan 0-nya itu sebagai pangkat. Berarti ini sudah memenuhi notasi dari eksponen tidak? Iya, Bu. Ya, karena ada A dan ada pangkatnya. A ini bilangan dan N-nya itu pangkat ya. Ya, Bu. Oke, bagus kalian Anda semua. Nah, itu dia tentang eksponen. Selanjutnya kita masuk kepada pokok bahasan yang kedua adalah fungsi Eksponensial. fungsi eksponensial. Nah, Ibu memberikan dua fungsi nih. Ada yang pertama itu adalah 3 pangkat X dan yang kedua itu ada X pangkat 3. Ibu ingin Ananda mengidentifikasi dari dua fungsi ini mana yang merupakan fungsi eksponensial dan mana yang merupakan fungsi lainnya. Siapa yang ingin mengomentari? Saya, Bu. Oke, silakan Ananda Suci. Dalam fungsi Y sama dengan X pangkat 3, ini fungsi aljabar, Bu. Oke, dikatakan Suci bahwasanya Y sama dengan X pangkat 3 ini fungsi aljabar dikarenakan variabel atau pangkat dari variabelnya itu adalah konstan. Itu adalah 3. 3. Nah, yang satunya lagi fungsi apa? Fungsi eksponensial, Bu. Kenapa dikatakan fungsi eksponensial? Oke, kata Suci adalah karena yang Y sama dengan 3 pangkat X ini merupakan fungsi eksponen dikarenakan pangkatnya itu adalah variabel. Benar ya yang dikatakan Suci. Beri tepuk tangan lagi untuk Suci. Oke, bagus sekali. Terima kasih Suci. Nah, dari kita identifikasi tadi, bisa kita simpulkan apa itu definisi dari fungsi eksponensial kan? Ya, Bu. Apa itu? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan. Suatu fungsi yang memuat variabel sebagai pangkat atau eksponen. Suci mengatakan bahwasanya definisi dari fungsi eksponensial adalah suatu fungsi yang variabelnya sebagai pangkat. Ibu setuju? Benar jawaban Suci bahwasanya fungsi eksponensial itu adalah suatu fungsi yang dimana pangkatnya itu adalah variabel. Nah, dari sini kita tentu bisa menemukan atau membuat bentuk umum dari fungsi eksponensial kan? Ya, Bu. Nah, apa bentuk umum dari fungsi eksponensial itu? Fx sama dengan K dikali A pangkat X. K dikali A pangkat X. Fx ini bisa kita tuliskan dengan? Y. Oke, benar. Jadi, Y sama dengan K dikali A pangkat X atau Fx sama dengan K dikali A pangkat X. Nah, K ini sebagai apa? Konstanta. Dan A sebagai? Bilangan. X sebagai? Eksponen. Ya, benar. Eksponen pangkat. Itu variabel B. Variabel bebas. Dari sini kan ada K dan A. K dan A-nya itu adalah konstan. A-nya itu bernilai 1, tetapi A-nya itu tidak samalah dengan 1. Ya, itu pengertian dari atau bentuk umum dari fungsi eksponen. Nanti ada pengaruh K dan A ini. Untuk menentukan pengaruh K dan A ini, nanti akan Ananda selidiki di dalam kelompok ya. Ya, Bu. Oke, baik. Nah, sebelum itu, fungsi eksponen ini bisa kita jumpai penerapannya di dalam kehidupan kita. Misalnya dalam fungsi pertumbuhan atau fungsi peluruhan. Nah, sekarang kita akan menggambar suatu grafik. Ibu akan menggunakan GeoGebra. Baik, Ananda semua, kita kali ini akan menggunakan GeoGebra untuk menentukan bagaimana pengaruh dari grafik fungsi eksponen itu terhadap A dan K-nya. Nah, Ibu misalkan fungsinya itu adalah Fx sama dengan A pangkat X ya. Nah, nih, kita lihat grafiknya. Dimana Ibu buatkan di sini A-nya itu sama dengan 1 kan? Ya, Bu. Nampak garisnya itu garis lurus. Ini termasuk fungsi Linear, Bu. fungsi linear. Nah, jika nih Ibu tarik atau Ibu geser nilai A-nya itu ke kanan, maka dia itu adalah A-nya besar dari 1. A-nya besar dari 1. Nah, dari fungsi eksponen ini kan ada variabelnya, kan ada A sama K kan? Ya, Bu. Nah, A di sini sebagai bilangan. Nah, ada dua nilai A ini, ada besar dari 1 dan ada antara 0 dan
1. Nah, kita akan mengidentifikasi dulu untuk Y sama dengan A pangkat X, di mana A-nya itu adalah besar dari 1. 1. Nah, kita lihat. Di mana misalkan kita taruh? 1,2, Bu. Oke, ada 1,2 nih. Tampak kan garisnya? Ya. Nah, jika A-nya itu 1,2, lalu X-nya berapa ingin kita buat? 5. X-nya 5. Kita lihat di X sama dengan 5. Maka nilai Y-nya berapa? 2,49, Bu. 2,49. Oke, kita lihat. Itu perhitungan menggunakan apa, Suci? Kalkulator, Bu. Oh, menggunakan kalkulator. Kita lihat pakai aljabar ini ya, GeoGebra ini. Berapa nilai A yang kita dapatkan ini? Mari kita lihat. Dapatkan kalau menggunakan GeoGebra langsung didapatkan bahwasannya nilai X-nya itu 5 dan nilai Y-nya 2,49. Nah, ada di titik grafiknya. Seperti apa bentuk grafiknya? Semakin besar X-nya, maka nilai Y-nya semakin besar pula, Bu. Oke. Sehingga grafiknya bergerak ke atas, Bu. Oke, benar sekali ya yang dikatakan Suci. Dari grafik ini dikatakan oleh Suci, semakin besar nilai X-nya, maka nilai Y-nya juga akan semakin besar, sehingga grafiknya ke atas. Benar ya, nih kita lihat X-nya 0, nilai Y-nya 1. Jika X-nya lebih besar dari 0, itu 1 lagi. Jika X-nya 5, maka nilai Y-nya 2,49, maka semakin besar juga nilai Y-nya ya. Ya, Bu. Nah, ini untuk A besar dari 1. Bagaimana dengan 0? A besar dari 0 dan kecil dari 1. Ini akan Ananda bahas di dalam kelompok nanti ya. Nah, itu tadi kita mencari pengaruh grafik fungsi eksponen dengan GeoGebra ya. Nah, sekarang Ananda akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti di dalam kelompok Ananda akan membahas tentang gambar ini ya. Ini akan Anda bahas atau Anda identifikasi permasalahannya di dalam kelompok. Lalu yang kedua Anda harus membahas tentang pengaruh yang tadi. Jika Y sama dengan A pangkat X dengan nilai A-nya itu antara 0 dan 1. Nah, yang ketiga Anda akan membahas itu adalah bagaimana grafik fungsi dari eksponen ini, monoton naik kah dia atau monoton turun. Nah, itu yang belum kita ketahui ya, bagaimana dia dikatakan monoton naik dan monoton turun. Dan yang terakhir, nanti Ananda juga akan menentukan atau mengidentifikasi di dalam kelompoknya itu mengenai konstanta itu jika bernilai positif dan bernilai negatif. Bentuk tempat duduknya dulu berhadapan menjadi beberapa orang. Nah, Ibu akan memberi KKPD ini kepada semua anggota kelompok. Nanti waktunya Ibu berikan 15 menit. Setelah selesai, masing-masing perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Oke? Oke, Bu. Nih, Ibu bagikan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Silakan kelompok pertama maju ke depan dulu untuk menyelesaikan permasalahan tentang gambar yang telah Ibu tampilkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok 1 jawabannya. Oke, terima kasih Suci. Untuk nomor 2 silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 sudah menjelaskan di depan ya. Kita beri aplaus dulu. Oke. Nah, dari presentasi yang telah dijelaskan tadi, apa ada yang ingin bertanya atau masih ada yang diragukan? Silakan angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, silakan Ananda Inaya. Bagaimana jika K-nya bernilai pecahan? Terima kasih atas pertanyaan Inaya. Nah, Inaya bertanya, bagaimana, apakah ada pengaruhnya jika K-nya itu bernilai pecahan? Karena kan tadi kita telah mengetahui bagaimana pengaruh nilai K positif dan nilai K negatif. Nah, siapa yang ingin menjawab? Siapa yang tahu? Silakan angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Suci. Tidak, Bu. Oh, tidak, kata Suci. Kenapa? Karena yang berpengaruh pada K bertanda plus dan K bertanda min. Oke, itu dijawab oleh Suci. Berikan dulu aplaus untuk Suci. Benar ya, dikatakan Suci bahwasannya K itu hanya berpengaruh pada bernilai positif ataupun negatif. Karena jika dia pun pecahan, lihat tandanya, positif ke dia, negatif ke dia. Nah, baik. Nah, Anda semua, Ibu tugaskan untuk selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Nah,
kesimpulannya ini dibuatnya bukan dengan kata-kata tetapi dengan peta konsep. Nah, dalam peta konsep itu harus memuat indikator-indikator yang telah kita pelajari tadi, yaitu entah tentang eksponen, fungsi eksponen, lalu grafik fungsi eksponen itu monoton naik, monoton turun, itu ada dalam setiap grafiknya, oke? Ya, Bu. Oke, nah silakan dibuat di dalam kertas. Oke, sudah dibuat? Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau mempresentasikannya? Saya, Bu. Oke, silakan Suci. Kesimpulannya, pada Terima kasih ya Suci. Boleh Ibu lihat sebentar peta konsepnya? Nah, Ibu akan mengecek apakah indikator-indikator yang telah kita bahas pada hari ini ada di dalam peta konsep Suci ya. Ya, Oke, Bu. kita lihat eksponen. Ada ya di sini tentang eksponen. Katanya eksponen itu dia berpangkat. Oke, boleh. Lalu indikator selanjutnya fungsi eksponennya. Dibuatkannya fungsinya di sini. Untuk semuanya juga telah diwakilkan oleh Suci ya. Nah, yang belum presentasi tadi nanti akan dikumpulkan ya pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana kesan atau pesan terhadap pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang ingin memberikan kesan dan pesannya? Saya, Bu. Oke, silakan Ananda Inaya. Sekarang Ananda semua kembali ke bentuk semula. Karena kelompok kita sudah selesai dan pembelajaran kita juga sudah selesai, kembali ke dalam bentuk semula. Kita akan mengadakan kuis. Sebelum itu silakan susun bangkunya seperti semula tadi. Dan jarak-jarak. Tidak ada yang boleh menyontek, oke? Kuisnya ada 4 soal. Nanti Ananda buat penjabarannya, jalan penyelesaiannya dan jawabannya juga. Dan setelah selesai kumpulkan ke Ibu. Waktunya untuk setiap soal itu adalah 1 menit. Jadi selesai 1 menit Ibu akan nge-share lagi soalnya, oke? Oke, Bu. Oke, waktunya telah habis. Silakan kumpulkan lembar jawabannya. Oke, ini nilai kuis Ananda akan Ibu masukkan kepada evaluasi pada pertemuan kali ini ya. Oke. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Tetap semangat walaupun tidak begitu bagus nilainya, tapi tetap semangat ya dan terus belajar, oke? Oke, Bu. Oke, baik. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu memberi Ananda semua tugas. Kerjakan buku halaman 5, nomor 1, 2, dan 5 ya. Ya, Bu. Oke, minggu depan dikumpulkan. Dan Ibu berpesan juga agar Ananda semua menyiapkan dirinya untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi logaritma. Jadi baca di rumah bukunya tentang fungsi logaritma biar besok lebih bisa memahami materi kita, oke? Oke, Bu. Oke. Oh, nampaknya bel sudah berbunyi. Maka pembelajaran kita pada hari ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.